Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, kembali lagi di pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Materi kita hari ini yaitu membahas mengenai manusia purba. Membicarakan mengenai manusia purba itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu manusia kera, yang kedua manusia purba, dan yang ketiga adalah manusia modern. Tak lengkap juga rasanya kita membahas manusia purba jika kita tidak membicarakan mengenai situs peninggalan dari manusia purba itu sendiri. Yang pertama itu ada situs Sangiran yang berada di wilayah Jawa Tengah, dan yang kedua itu ada situs Trinil yang berada di Jawa Timur. Kedua situs ini adalah situs yang paling terpenting untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama itu adalah Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga itu adalah Homo sapiens. Dari ketiga manusia purba ini itu memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing. Dan untuk lebih mengetahui dari beberapa situs, beberapa manusia purba serta ciri-cirinya, itu akan kita bahas hari ini. 1. Situs Sangiran. Situs Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan terpenting untuk Indonesia bahkan dunia. Tahun 1864, adanya sebuah laporan penemuan fosil vertebrata. 2. Situs Trinil. Situs Trinil jauh ditemukan lebih dahulu daripada situs Sangiran. Pada penggalian di Trinil ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus, yaitu pada tahun 1890. Berikut ini jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. 1. Meganthropus. Fosil Meganthropus ditemukan oleh von Koenigswarth pada tahun 1936 dan 1941. Fosil tulang rahang atas dan bawah serta sejumlah gigi lepas ditemukan oleh von Koenigswarth. Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa, diperkirakan hidup 1-2 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama, memiliki tulang pipi yang tebal. Yang kedua, memiliki otot kunyah yang kuat. Ketiga, tonjolan kening yang mencolok. Yang keempat, tidak memiliki dagu. Kelima, tonjolan belakang yang tajam. Yang keenam, perawakan yang tegap. Dan ketujuh, makanan merupakan jenis tumbuhan. Di Indonesia, paling tidak terdapat 3 jenis Pithecanthropus yang ditemukan, yaitu Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus solensis. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto yang ditemukan pada tahun 1939 oleh Weidenreich di Sangiran. Ciri-ciri dari Pithecanthropus mojokertensis adalah: yang pertama, hidung lebar; 2. Tulang pipi kuat; 3. Tubuhnya tinggi; dan 4. Hidup dari mengumpulkan makanan. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak, yang ditemukan oleh Thomas Du Bois pada tahun 1890 di Trinil. Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus adalah: yang pertama, berbadan tegap; kedua, tidak berdagu; yang ketiga, tinggi sekitar 165-180 cm. Kening menonjol, tulang geraham dan raham cukup kuat. Selanjutnya, tulang tengkorak cukup tebal dan bentuknya menonjol. Pithecanthropus solensis. Penemuan Pithecanthropus solensis ditemukan secara terpisah. Yang pertama ditemukan oleh von Koenigswarth pada tahun 1931 di Ngandong, berupa temuan seri tengkorak, dan oleh Opernut pada tahun 1933 di Sangiran, berupa temuan tulang kening. 3. Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia yang sempurna, baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur badannya. Ciri-ciri fisiknya mirip dengan manusia sekarang ini, dengan ciri-ciri volume otak lebih berkembang dari Meganthropus dan Pithecanthropus.
Alat pengunyah, rahang, gigi, dan otot tengkuk sudah menyusut. Tinggi badan berkisar 130-210 cm. Tonjolan kening berkurang dan sudah berdagu. Mempunyai ciri ras mongoloid dan australmelanozoid. Homo wajakensis ditemukan oleh B.D. van Rehoten pada tahun 1889 dan Ethno Du Bois pada tahun 1890. Fosil tersebut diberi nama Homo wajakensis yang berarti manusia dari wajak. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, tengkorak yang besar, muka datar dan agak lebar, bagian mulut sedikit menonjol, dan tinggi badan sekitar 173 cm. Homo soloensis. Fosil dari Homo soloensis ditemukan oleh Terhar, Oppernoot, dan Van Koningswald pada tahun 1931 sampai 1933 di Sangiran. Penemuan fosil ini berasal dari lapisan Pleistosen atas. Ciri-ciri dari Homo soloensis: otak lebih besar dari Meganthropus dan Pithecanthropus, volume tengkorak 1000 sampai 1300 cc, berbadan tegap, dan tinggi kurang dari 180 cm. Homo floresiensis. Pada tahun 2003, peneliti gabungan dari Indonesia dan Australia melakukan penelitian dan menemukan hasil temuan, yaitu Homo floresiensis yang ditemukan di Gua Liangbua, Nusa Tenggara Timur. Yang mana ciri-cirinya adalah volume otak yang ditemukan hanya 400 cc, dan hal tersebut menyulitkan para peneliti untuk mengklasifikasikan temuan tersebut.